Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang menggunakan fungsi-fungsi yang terdapat pada Microsoft Excel, yaitu menggunakan fungsi if dan menggunakan fungsi string. Di mana fungsi string ini itu mempunyai 3 jenis. Yang pertama itu left, kemudian middle, yang ketiga itu right. Yang pertama, kita akan mempelajari menggunakan fungsi if. Di sini sudah tersedia latihan tentang daftar rental mobil Jaya Nusa bulan September 2020. Di sini sudah tersedia sebuah tabel di mana datanya belum lengkap, masih ada yang kosong. Kemudian data yang kosong ini akan kita isi menggunakan fungsi if dengan beberapa ketentuan dan rumus yang akan kita gunakan untuk mengisi kolom yang kosong. Kemudian yang pertama, kita akan mengisi jenis mobil, di mana jenis mobil ini itu mempunyai ketentuan, 3 ketentuan. Jika kode mobilnya itu SDN, maka jenis mobilnya itu sedan. Jika kode mobilnya FVC, maka jenis mobilnya itu Avanza. Jika kode mobilnya itu MBC, maka jenis mobilnya itu minibus. Jadi, penggunaan fungsi if itu tergantung dari jumlah kondisi ataupun ketentuannya. Di sini jenis mobil mempunyai 3 kondisi ataupun 3 ketentuan. Jadi kita menggunakan atau memerlukan 2 if dan yang satunya menjadi value false. Jadi di sini kita akan mengisi jenis mobil. Kita letakkan kursornya pada jenis mobil yang pertama, kemudian kita akan mengetik formula ataupun rumus untuk menampilkan jenis mobilnya. Yaitu yang pertama, untuk membuat rumus, jangan lupa kita membuat sama dengan, kemudian jika kode mobilnya if buka kurung, kemudian kita sorot kode mobilnya. Jika kode mobilnya itu SDN, maka jenis mobilnya itu sedan. Jika kode mobilnya FVC, maka Avanza. Jadi kita lanjut untuk ke fungsi if yang kedua. If kita sorot kode mobilnya, jika kode mobilnya itu FVC, maka jenis mobilnya itu Avanza. Kemudian yang ketiga itu menjadi value false-nya, kita hanya menampilkan nilainya saja, yaitu minibus. Kemudian kita tutup kurung sejumlah if yang kita gunakan, yaitu ada 2 if yang kita gunakan, maka tutup kurungnya itu ada 2. Kemudian kita enter. Kemudian jenis mobilnya sudah terisi. Jika kode mobilnya itu SDN, maka jenis mobilnya itu sedan. Jadi di sini untuk mengisi secara keseluruhan kita tidak perlu membuat rumus satu persatu, hanya saja kita letakkan kursor pada sudut bawah kanan, kemudian kita tarik ke bawah, kemudian secara otomatis akan terisi. Kemudian harga rental itu hampir sama dengan jenis mobil, hanya saja ketentuannya yang berbeda. Harga rental itu ketentuannya ada 3, berarti kita menggunakan 2 if dan 1 menjadi value false. Jika jenis mobilnya itu sedan, maka harganya 500.000. Jika jenis mobilnya itu Avanza, maka harganya 350. Kemudian jika jenis mobilnya minibus, maka harganya 400.000. Jadi di sini kita letakkan kursornya pada harga rental, kemudian kita ketik rumus ataupun formulanya. Sama dengan if buka kurung, jika jenis mobil, kita sorot jenis mobilnya. Jika jenis mobilnya itu sedan, maka harganya 500.000. Kemudian lanjut ke if kedua. Jika jenis mobilnya itu Avanza, maka harganya 350.000. Jika tidak, menjadi value false-nya, kita hanya menampilkan harganya saja, yaitu 400.000. Kemudian kita tutup kurung sejumlah if yang kita gunakan sebanyak 2, kemudian kita enter.
Kemudian harga rentalnya sudah terisi. Kemudian cara yang sama untuk menampilkannya, kita tinggal tarik ke bawah. Kemudian lanjut ke lama rental. Itu ketentuannya rumusnya tanggal kembali dikurang tanggal rental. Jadi di sini kita hanya mengetik rumus sama dengan kita klik tanggal kembali, kemudian kurang tanggal rentalnya, kemudian kita enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Maka lama rental sudah terisi. Kemudian kita lanjut ke biaya rentalnya, di mana biaya rental itu rumusnya lama rental dikali harga rental. Jadi sama dengan lama rental dikali harga rental. Kemudian kita enter, kemudian kita tarik ke bawah. Selanjutnya diskon. Kalau diskon, jika tipe perentalnya biasa, maka dapat diskon sebesar 10% dari biaya rental. Jika tipe perentalnya langganan, maka 20% dari biaya rental. Jadi di sini kita letakkan kursornya pada diskon, kemudian kita ketik rumusnya if buka kurung jika perentalnya biasa, maka dapat diskon sebesar 10% dari biaya rental. Kita sorot biaya rentalnya, tutup kurung. Kemudian jika tidak atau menjadi value false-nya, itu 20% dari biaya rental. 20% kali biaya rental, kita sorot biaya rentalnya, kemudian tutup kurung, kemudian kita enter. Kemudian kita sorot ke bawah. Kemudian kita akan mengisi kolom bayar, di mana kolom bayar ini itu rumusnya biaya rental dikurang diskon. Biaya rental kita sorot, kemudian dikurang diskon, kita sorot, kemudian kita enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Jadi di tabel ini sudah terisi. Jadi yang selanjutnya kita akan mengisi di bagian bawah, yaitu untuk mencari total keseluruhannya, nilai minimalnya, nilai maksimal, dan rata-rata. Untuk rumus mencari total keseluruhan itu adalah sama dengan sum, kemudian buka kurung, kita sorot dari atas sampai ke bawah, kemudian tutup kurung, enter. Maka dapat jumlahnya 3.200.000. Kemudian nilai minimal itu rumusnya sama dengan min, buka kurung, kemudian kita sorot dari atas sampai ke bawah, kemudian tutup kurung, enter. Kemudian dapat nilai minimalnya 360.000. Kemudian mencari nilai maksimalnya sama dengan max, buka kurung, kemudian kita sorot dari atas ke bawah, kemudian kita tutup kurung, enter. Dapat nilai maksimalnya 1.200.000. Kemudian nilai rata-ratanya itu sama dengan average. Kemudian kita sorot bayar ini dari atas sampai ke bawah, kemudian tutup kurung, enter. Jadi hasilnya nilai rata-ratanya itu 640.000. Jadi tabel ini yang tadinya yang masih kosong, sekarang sudah terisi menggunakan fungsi if. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke latihan yang kedua, yaitu tentang daftar gaji karyawan PT Jaya Nusa bulan Agustus 2020. Jadi di sini juga masih ada data yang masih kosong. Data yang masih kosong ini akan kita isi menggunakan fungsi if-nya. Di sini yang kosong itu di kolom gaji pokok, tunjangan ada 4, yaitu jabatan, anak, keluarga, transportasi. Kemudian ada gaji kotor, pajaknya, kemudian total gajinya. Kemudian di bawah ini ada ketentuannya dan rumus-rumus yang akan kita isi untuk mengisi kolom yang masih kosong. Jadi yang pertama kita akan mencari gaji pokok dengan ketentuannya ada 4. Jika ada 4 kondisi, maka kita hanya memerlukan 3 if dan yang satunya itu sebagai value false. Jadi yang pertama kita akan
membuat rumus untuk gaji pokoknya, yaitu kita ketik rumusnya atau formulanya if buka kurung. Jika golongannya 1A, maka gaji pokoknya 2 juta. Jika golongannya 1A, maka gajinya 2 juta. Jika golongan 2A, maka gajinya 1.200.000. Lanjut ke if yang kedua, kita sorot golongan. Jika golongannya 2A, maka gajinya 1.200.000. Kemudian jika golongannya 3A, maka gajinya itu 1 juta. Kemudian yang terakhir itu menjadi value false-nya, kita hanya menampilkan harganya saja ataupun nilainya, yaitu 800.000. Kemudian kita tutup kurung sejumlah, kita menggunakan if, yaitu ada 3 if, berarti ada 3 penutup if. Kemudian kita tutup, kemudian kita klik enter, kemudian gaji pokok sudah terisi. Jadi untuk mengisi secara keseluruhannya sama dengan cara sebelumnya, yaitu kita tarik ke bawah dan secara otomatis akan terisi. Kemudian jabatan ketentuannya, jika jabatannya manajer, maka tunjangannya itu 1.500.000. Jika jabatannya staf ahli, maka tunjangan jabatannya itu 1 juta. Jika jabatannya administrasi, maka tunjangan jabatannya itu 500.000. Jadi kita letakkan kursor pada jabatan, kemudian kita ketik rumusnya if buka kurung, kemudian kita sorot jabatan. Jika jabatannya manajer, maka tunjangan jabatannya itu 1.500.000. Kemudian lanjut ke if yang kedua. Jika jabatannya, kita klik, kita sorot jabatan. Jika jabatannya itu staf ahli, maka tunjangan jabatannya itu 1 juta. Jika tidak atau menjadi value false-nya itu 500.000. Kemudian kita tutup kurung sejumlah if yang kita gunakan. Kemudian kita klik enter, kemudian di jabatan kita tarik ke bawah untuk menampilkan hasilnya. Kemudian kita akan mencari tunjangan anak dengan ketentuannya. Jika statusnya kawin, maka 10% dari gaji pokok dikali jumlah anak. Jika statusnya belum kawin, maka hanya mendapatkan 0. Jadi di sini kita letakkan kursornya pada tunjangan anak, kemudian kita mengetik formula ataupun rumusnya. Sama dengan if buka kurung, kemudian kita sorot statusnya. Jika statusnya kawin, maka dapat tunjangan anak itu 10% dikali gaji pokok dikali jumlah anak. Kemudian kita tutup kurung. Jika tidak, dia hanya mendapat 0. Kemudian tutup kurung, enter. Kemudian tunjangan anak sudah dapat, kemudian kita tarik ke bawah. Kemudian tunjangan keluarga itu ketentuannya, jika statusnya kawin, maka tunjangan keluarganya dapat 15% dari gaji pokok. Jika statusnya belum kawin, maka 0%. Jadi di sini kita akan ketik formulanya if kita sorot status. Jika statusnya kawin, maka dapat 15% dari gaji pokok. Kemudian kita sorot gaji pokoknya, tutup kurung. Kemudian jika tidak, dia hanya mendapatkan 0. Kemudian tutup kurung, enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Kemudian lanjut ke tunjangan transportasi, yaitu 15% dari gaji pokok.
yaitu sama dengan 1,5% dikali gaji pokok, kita enter, kemudian kita tarik ke bawah, kemudian gaji kotornya itu rumusnya gaji pokok ditambah tunjangan, di mana tunjangan ini ada 4, yaitu jabatan, anak, keluarga, dan transportasi. Jadi yang pertama kita sorot gaji pokok, kemudian buka kurung untuk menambahkan 4 tunjangan, yaitu jabatan anak, keluarga, transportasi. Yang pertama kita akan sorot jabatan, ditambah tambah kurung jabatan, kita sorot, ditambah tunjangan anak, ditambah tunjangan keluarga, ditambah tunjangan transportasi, kemudian tutup kurung, enter. Kemudian kita tarik ke bawah, kemudian pajak 1,5% itu didapat dari rumusnya 1,5% dari gaji kotor, berarti sama dengan 1,5% dikali dari gaji kotor. Kemudian kita enter, kemudian kita tarik ke bawah. Kemudian untuk mendapatkan total gaji itu rumusnya gaji kotor dikurang pajak, sama dengan, kemudian kita sorot gaji kotornya, kemudian dikurang pajak, kita sorot pajaknya, kemudian kita enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Di sini itu belum memakai kurensi ataupun mata uang rupiahnya. Jadi di sini akan kita gaji pokok kita akan memformat untuk membuat rupiahnya, yaitu yang general ini kita ganti menjadi accounting. Di sini ada tanda pagar-pagar, jadi itu karena jumlahnya yang tidak muat dengan size-nya, jadi kita tarik aja yang kolom-kolom yang size-nya kecil. Kemudian di sini kita akan mencari total seluruh, kemudian rata-rata, nilai terbesar dan nilai terkecilnya. Di sini kalau total keseluruhan itu sama dengan sum, buka kurung, kemudian kita sorot kolom total gaji dari atas ke bawah, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Kemudian kita tarik. Kemudian kalau nilai rata-rata itu rumusnya sama dengan average kemudian kita sorot dari atas ke bawah, kemudian tutup kurung, enter. Kemudian kalau nilai terbesar itu max, kita sorot, kemudian tutup kurung, enter. Dapat nilai terbesarnya itu 3.825.000. Kemudian yang terakhir nilai terkecil yaitu min, buka kurung, kemudian kita sorot total gajinya, kemudian tutup kurung, kemudian kita enter. Dapat nilai terkecilnya itu Rp1.207.000. Jadi data ini, tabel ini sudah terisi dengan lengkap menggunakan fungsi if. Selanjutnya kita akan mempelajari fungsi string, yaitu pada latihan daftar persewaan VCD DFD Jayanusa Dis periode September 2020. Jadi di sini, di mana fungsi string itu
itu ada 3 jenis, yaitu left, mid, and right. Jadi kalau left itu kita mengambil data dari sebelah kiri, kemudian middle dari tengah, kemudian yang right-nya itu sebelah kanan. Kemudian ada beberapa ketentuan dan rumus yang akan kita isi pada kolom yang masih kosong. Jadi di sini ketentuannya jenis disknya itu, untuk mengisi jenis disk itu, jika kode disknya V, maka jenis disknya itu VCD. Jika kode disknya itu D, maka jenis disknya itu DVD. Jadi di sini kita menggunakan gabungan fungsi if dengan fungsi string. Yaitu fungsi stringnya kita lihat kode disknya. Kode disk itu V strip 15. Jadi kita hanya mengambil nilai V, yaitu sebelah kiri. Sebelah kiri, kemudian kita akan mencoba menampilkan jenis disknya menggunakan fungsi if dengan fungsi string. Jadi di sini kita letakkan kursornya pada jenis disknya, kemudian kita buat rumusnya. Sama dengan if, kemudian kita letakkan fungsi stringnya karena kita mengambil data sebelah kiri, yaitu kita memakai fungsi stringnya left. Kemudian kita sorot kode disknya, kemudian titik koma, berapa digit yang kita ambil, yaitu 1 digit, kita hanya mengambil huruf V-nya. Kemudian tutup kurung. Kemudian kita masuk ke ketentuannya. Jika kode disknya V, maka jenis disknya itu VCD. Jika tidak, jadi value false-nya itu DVD. Kemudian tutup kurung, kita enter. Maka jenis disknya sudah terisi sesuai dengan kode disk yang kita inputkan yang tadi menggunakan fungsi if dan fungsi string left. Jadi untuk menampilkan secara keseluruhan, kita sorot ke bawah, kita tarik ke bawah. Kemudian jenis disknya sudah terisi, kemudian kita akan mengisi harga sewa per harinya itu dengan ketentuan jika kode disknya itu V, maka harganya itu 3.500. Jika kode disknya itu D, maka harganya itu 10.000. Jadi di sini masih menggunakan fungsi string left. Dan kita memakai 1 digit. Kita letakkan kursor pada harga sewa per harinya, kemudian kita klik, kita mengetik formulanya if buka kurung fungsi stringnya left, buka kurung, kita sorot kode disknya, kemudian kita ambil berapa digit, yaitu 1, tutup kurung, kemudian masuk ke ketentuannya. Jika kode disknya itu V, maka harganya 3.500. Jika tidak, menjadi value false-nya, yaitu 10.000. Kemudian tutup kurung, enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Kemudian status film. Status film itu ketentuannya diambil dari kode film. Jika SDR, maka still hot. Kemudian jika kode film NAC, maka status filmnya new release. Jika kode filmnya OQM, maka status filmnya all movie. Jadi di sini kita letakkan kursornya, kemudian mengetik formula ataupun rumusnya, yaitu sama dengan if. Jadi di sini kita memakai secara keseluruhan, tidak memakai fungsi string. Jadi kita lanjut saja dan kita sorot kode filmnya. Jika kode filmnya SDR,
maka status filmnya itu still hot. Lanjut ke if yang kedua, jika kode filmnya, kita sorot kode film, itu NAC, maka status filmnya itu new release. Kemudian nilai value false-nya itu old movie. Tutup kurung sejumlah if, kemudian kita enter. Kemudian kita tarik ke bawah, kemudian kita lanjut mengisi jenis filmnya. Kalau jenis film itu ketentuannya, jika kode filmnya DR, maka jenis filmnya itu drama. Jika kode filmnya itu AC, maka jenis filmnya itu action. Jika kode filmnya itu KM, maka jenis filmnya itu komedi. Jadi di sini kode film yaitu DR. Berarti kita menggunakan fungsi string bagian right karena kita mengambil data sebelah kanan sebanyak 2 digit. Kemudian kita letakkan kursor pada jenis film, kemudian kita mengetik formula atau perumusnya if, kemudian fungsi stringnya yaitu right, kemudian kita sorot kode filmnya, kemudian kita ambil sebanyak 2 digit karena kita mengambil yang DR-nya. Tutup kurung, kemudian masuk ketentuannya. Jika kode filmnya itu DR, maka jenis filmnya itu drama. Kemudian masuk ke if yang kedua. Kemudian kita sorot kode film. Jika kode filmnya 2 digit, jika kode filmnya itu AC, maka jenis filmnya itu action. Jika tidak, menjadi value false-nya itu adalah komedi. Kemudian tutup kurung sebanyak 2 if, kemudian kita tarik ke bawah. Kemudian di bagian bayar di mana rumusnya itu lama sewa dikali harga sewa. Jadi kita bikin rumusnya sama dengan, kemudian kita sorot lama sewa dikali harga sewa, kita sorot harga sewanya, kemudian kita enter, kemudian kita tarik ke bawah. Kalau diskon itu jika lama sewanya besar lebih dari 3, maka dapat diskon 15% dari bayar. Jika lamanya kecil dari 3, maka diskonnya 0. Jadi di sini kita akan mengetik rumusnya sama dengan if buka kurung, kemudian kita sorot lama sewanya jika lebih besar dari sama 3, itu akan mendapatkan diskon sebesar 15% dari bayar. Jika tidak, dia hanya mendapatkan 0. Kemudian tutup kurung, kemudian kita sorot ke bawah. Kemudian kalau total bayar itu didapat dari bayar dikurang diskon sama dengan kita sorot bayar, kemudian kita kurangkan dengan diskonnya, kemudian enter, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, di sini tabelnya sudah terisi. Sekarang kita akan mengisi di bagian bawah untuk mencari total bayar seluruhnya, nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-ratanya. Yang pertama itu nilai bayar secara keseluruhan, yaitu
sama dengan sum. Kemudian kita sorot total bayarnya dari atas ke bawah, kemudian tutup kurung, enter, dapat Rp124.100. Kemudian nilai maksimal itu sama dengan max, kemudian kita sorot, tutup kurung, dan enter. Dapat nilai maksimalnya itu 42.500. Kemudian nilai minimal itu sama dengan min, kita sorot, kemudian kita tutup kurung, dan enter. Dapat nilai terendahnya itu Rp8.925. Kemudian yang terakhir itu rata-rata, itu adalah average. Kemudian kita sorot dari atas ke bawah, kemudian tutup, enter, dan dapat nilai rata-ratanya itu Rp24.820. Jadi datanya sudah terisi menggunakan gabungan fungsi if dengan fungsi string. Kemudian kita akan lanjut ke latihan yang kedua, itu tentang CV Divisindo Permata laporan penjualan. Di sini hanya kode barang yang terisi dan selainnya itu kosong. Jadi di sini kita akan menggunakan gabungan fungsi if dan fungsi string. Di mana di sini sudah ada ketentuannya dan rumusnya yang akan kita gunakan untuk mengisi kolom yang masih kosong. Nama barang itu kita ambil dari kode barang sebanyak 6 digit. Jika MNTBL, maka nama barangnya itu monitor black, dan jika MNT-nya SI, maka nama barangnya itu monitor silver. Jadi di sini kalau kita lihat itu menggunakan fungsi string karena kita mengambil beberapa karakter yaitu MNTBL. Jadi di sini sebelah kiri, jadi kita menggunakan fungsi stringnya left sebanyak 6 karakter. Jadi di sini kita letakkan kursornya pada nama barang, kemudian kita mengetik rumusnya. If buka kurung, fungsi stringnya left, buka kurung, kemudian kita sorot kode barangnya, kemudian kita ketik sejumlah karakter yang kita akan ambil yaitu 6, kemudian tutup kurung, kemudian masuk ke ketentuannya. Jika MNT BL, maka nama barangnya itu monitor black. Kemudian masuk ke value false-nya. Jika MNTSI-nya, maka nama barangnya itu monitor silver. Kemudian tutup kurung. Kemudian kita enter. Kemudian kita sorot ke bawah. Kemudian di asal barang. Asal barang ini diambil dari karakter ke-8 dari kode barang. Jika kan, maka asal barang itu dari Kanada. Jika dari USA, maka asalnya itu dari Amerika. Jika INA, maka asal barang itu dari Indonesia, dan selain itu dari Cina. Yang pertama kita letakkan kursornya pada asal barang, kemudian kita melihat kode barangnya. Di sini yang kita ambil itu USA, C, kemudian INA. Di sini kita akan menggunakan fungsi string middle ataupun tengah, di mana kita ambil dari karakter ke-8 sebanyak 3 digit. Jadi di sini kita mengetik formulanya if mid, kemudian kita sort kode barangnya, kemudian kita ambil karakter yang kita mulai atau karakter yang akan kita mulai itu dari MNT BL itu ke USA itu dari karakter ke-8 sebanyak 3 digit itu
jika kode barangnya itu kan, dia asal barangnya itu dari Kanada. Kemudian lanjut ke fungsi if yang kedua, meet. Kemudian kita sorot kode barang, kemudian dimulai dari karakter keberapa, itu dari 8 sebanyak 3 digit yang kita ambil. Kemudian ketentuannya, jika kode barang apanya itu, kode barangnya jika USA maka asalnya itu Amerika. USA maka dari Amerika. Kemudian if yang ketiga, meet. Kemudian kita sorot kode barang, mulai dari karakter ke 8 sebanyak 3 karakter yang kita ambil. Kemudian jika dia C, maka dia berasal dari China. Kemudian menjadi value false-nya itu adalah Indonesia. Kemudian kita tutup kurung sebanyak if, itu 3, kemudian enter. Kemudian kita sorot ke bawah. Kemudian kalau jumlah barang itu diambil dari digit yang terakhir dari kode barang, berarti sebelah kanan. Jadi kita menggunakan fungsi string write sebanyak 1 digit. Berarti sama dengan write, kita sorot kode barang, kemudian kita ambil 1 digit, enter, kemudian kita tarik ke bawah. Kemudian di bagian harga itu ketentuannya, jika asal barangnya itu dari Kanada, harganya 1.750.000. Jika asal barang dari Amerika, maka harganya 2 juta. Jika asal barang itu dari Indonesia, maka harganya 2.500.000. Selain itu 1 juta. Pertama kita letakkan kursornya pada harga, kemudian kita mengetik rumusnya if kita sorot asal barang. Jika asal barangnya dari China, dari Kanada, maka harganya 1.750.000. Kemudian masuk ke if yang kedua, kita sorot asal barangnya. Jika asal barangnya itu dari Amerika, maka harganya 2 juta. Kemudian jika asal barangnya itu berasal dari Indonesia, maka harganya 2.500.000. Kemudian jika tidak, menjadi value false-nya itu 1 juta. Kemudian tutup kurung sampai if yang kita gunakan, kemudian enter, kemudian kita tarik ke bawah. Kalau bayar, itu rumusnya jumlah dikali harga, berarti sama dengan kita sorot jumlah, kemudian kali kita sorot harga, enter, kemudian kita geser untuk menambah size-nya, kemudian kita tarik ke bawah. Kemudian diskon itu diambil 10% dikali bayar jika asal barang pada tabel bantu asal itu Amerika dan Indonesia. Artinya jika dia asal barangnya dari Amerika dan Indonesia, maka mendapatkan diskon 10% dikali bayar. Jika selain itu 0%. Jadi di sini kita letakkan kursor di this, kemudian sama dengan if. Kemudian kita sorot asal barang. Jika asal barangnya dari Amerika,
Amerika, maka mendapat diskon 10% dari bayar. Kemudian, jika asal barangnya kita sorot asal barang dari Indonesia, maka dapat diskon sebesar 10% dikali dari bayar. Selain itu mendapatkan 0% dan kita tutup sebanyak if yang kita gunakan, kemudian enter. Kemudian kita tarik ke bawah. Kalau jumlah bayar itu rumusnya bayar dikurang diskon, kita ketik itu bayar dikurang diskon, kemudian kita enter, kemudian kita tarik ke bawah, hasilnya akan secara otomatis terisi. Kemudian bonus. Kalau bonus itu didapat jika pada tabel bantu asalnya itu Amerika dan Indonesia harganya di atas 2 juta, maka bonusnya itu voucher. Sama dengan if asal barangnya itu jika dari Amerika, maka dapat bonus vouchernya. Kemudian jika asal barangnya dari Indonesia, maka dapat voucher. Jika tidak, 0%. Kemudian kita akan membuat format kurensinya ataupun format rupiahnya, accounting. Nah, di sini kita akan mencari total bayarnya sama dengan sum, kemudian kita sorot jumlah bayar dari atas ke bawah, kemudian tutup kurung dan enter. Dapat total keseluruhannya itu 110.400.000 rupiah. Dan pada latihan ini datanya sudah lengkap menggunakan gabungan fungsi if dan string, yaitu left, mid, dan right. Jadi inilah fungsi-fungsi yang sering digunakan pada Microsoft Excel, yaitu fungsi if dan fungsi stringnya. Jadi semoga tutorial ini dapat bermanfaat dan saya akhiri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.